Ubuntu server 18.04. Kita siapkan dulu virtual PC-nya. Ubuntu 18.04. Kemudian kita next. Kita tambahkan RAM-nya. Saya di sini pakai RAM 2 misalkan. Saya menggunakan RAM 2 GB. Next, kemudian di sini create virtual machine, ini hard disk. Create virtual hard disk now. Kemudian di sini hard disk filenya ada VDI, ada VHD, dan ada VMDK. Di sini saya menggunakan yang virtual disk, VirtualBox Disk Image atau VDI. Kemudian di sini storage on physical hard disknya ada dua, ada dynamic allocated sama fixed size. Kalau dynamic allocated itu misalkan nanti kita menggunakan hard disknya 10 GB. Kemudian setelah instalasi yang terpakai itu misalkan hanya 2 GB. Nah, berarti kalau di dynamic nanti yang diambil dari hard disk sistem C-nya itu hanya 2 GB. Gitu. Jadi ketika nanti sistem operasinya mengalami peningkatan, contohnya misalkan nanti kita tambah instalasi aplikasi yang lain, kan pasti sistemnya nambah kan di Ubuntu-nya tadi. Misalkan nanti jadi 3 GB. Nah, itu juga yang diambil berarti hanya 3 GB gitu. Maksimal 10 GB karena tadi kita mengalokasinya 10 GB. Tapi kalau pilihnya yang fixed size ini, kalau fixed size ini misalkan kita alokasikan 10 GB. Walaupun nanti yang terpakai hanya 2 GB, ya udah yang diambil dari sistem C itu adalah 10 GB gitu. Jadi tidak ada namanya fixed size tadi. Tapi kalau dynamic allocated yang dipakai adalah yang terpakai instalasinya aja itu berapa giga gitu. Tapi maksimumnya adalah maksimum dari alokasinya tadi, maksimumnya berapa? Maksimumnya misalkan tadi mengalokasinya 10 GB ya berarti 10 GB gitu. Kemudian di sini saya pilih create virtual hard disk-nya adalah storage-nya saya pilih dynamic. Kemudian di sini penyimpanannya mau nyimpan di C atau penyimpanannya di D gitu. Contohnya di sini saya menyimpannya di C. Nah, di sini tadi ini maksimum tadi. Ketika nanti sudah selesai instalasi, misalkan yang terpakai hanya 2 GB, berarti yang diambil 2 GB, tapi maksimumnya adalah 10 GB begitu. Saya create. Nah, ini sudah selesai kita membuat virtual PC-nya. Kemudian setelah kita selesai membuat virtual PC, seperti layaknya mau instalasi, itu kita menggunakan kita masuk ke booting. Nah, di sini di setting, kita setting bootingnya terlebih dahulu. Di sini ini RAM-nya 2 GB, jika mau ditambah itu bisa. Kemudian di sini first bootingnya adalah nanti ke optical. Jadi flopnya kita turunkan. Jadi boot yang pertama adalah optical, floppy-nya di-uncentang saja. Jadi bootnya nanti ke optical. Jika nanti sudah selesai baru hard disk bootnya yang pertama. Karena kita mau pertama kali instalasi, jadi boot ordernya yang pertama adalah first bootnya ke optical. Kalau misalkan prosesornya mau ditambah core-nya silahkan. Selama dia masih hijau itu masih bisa ditambahkan. Jadi contohnya di saya ada 4 core ini, ada 4 CPU. Tapi maksimum saya menggunakan adalah hanya 2 CPU ini.
gitu. Kemudian setelah selesai instalasi setting di boot order ini atau setting di first bootnya, ibaratnya kalau di PC secara fisik itu di BIOS. Kemudian kita masukkan CD-nya ke dalam CD-ROM atau DVD-ROM-nya. Nah, contohnya di sini kita menggunakan file ISO. Jadi file ISO-nya kita masukkan ke dalam optical drive. Ini di sini kan masih empty ya. Controller IDE di sini masih empty optical drive-nya. Ini empty kosong. Di optical drive-nya kita masukkan, klik choose create. Ini 2004. Saya pindahkan dulu di musik. Atau saya langsung saja di data eksternal, kemudian software, kemudian ada ISO. Ini Ubuntu 18.04. Ini 16, ini desktop. Nah, ini yang server, live server. Ya, ini Ubuntu 18.04.6. Nah, kita masukkan, kemudian oke. Setelah kita setting boot order, baru kita nyalakan. Ini startup disknya kita Ubuntu 18.04, oke. Start. Kita tunggu beberapa saat. Di sini language-nya kita pilih yang English yang bukan Yuki ya. Kemudian kita enter. Continue without updating. Layoutnya English US, variannya English US. Done. Kemudian configure at least one interface server, ini kita enter saja, done. Proxy addressnya kita tidak menggunakan proxy. Mirrornya ubuntu.com archive ya, enter. Nah, di sini tinggal untuk hard disk. Di sini ada use entire hard disk.
Kalau custom itu, oh ini custom. Kita menggunakan bawaan saja. Use an entire disk. Nah, ini sudah langsung dibuatkan. Di situ tertera yang ini ya. Di yang mount point itu file system summary, di bawahnya ada mount point, kemudian ada garis miring. Nah, garis miring itu disebut dengan garis miring itu disebut dengan root. Nah, jadi rootnya itu sebesar 8,99 giga. Jadi untuk rootnya sekitar hampir 9 giga. Kemudian kalau sudah oke, kita tinggal done. Ya, done ya. Enter. Are you sure you want to continue? Continue. Nanti dia akan, nah ini profile setup, kita masukkan namanya, your name, kemudian your server name, pick username, kemudian create password, choose password. Kalau sudah, kita done. Ini mau sekalian diinstal Open SSH Server atau tidak? Kita nggak usah install Open SSH Server. Nanti kita installnya di. Nah, ini juga fiturnya ini tidak usah diinstal. Kita langsung down saja. Nah, kemudian nanti dia akan melakukan installing system. Kita tunggu beberapa saat.
Wah, PC-nya low. Kita tunggu beberapa saat, masih proses instalasi. Masih proses instalasi.
Ini masih proses instalasi cukup lumayan lama. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Atau ada yang sudah instalasi? Udah. Yang udah lagi siapa? Security update udah selesai, masih
install complete. Ini tinggal reboot now. Tinggal di reboot ya. Please remove the installation medium, enter. Ini booting. Ini masih proses booting. Nah, ini login. Nah, ini sudah bisa masuk ke Ubuntu saya. Sudo spasi su. Masukkan passwordnya, rahasia. Nah, ini sudah masuk ke dalam root. IP-nya masih 10.0.2.15. Nah, ini bisa, karena kan ini posisinya NAT. Nah, begitu cara untuk instalasi sistem operasi Ubuntu Server 18.04. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?